Assalamualaikum, hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Haniagi Official. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana cara membangun tim kerja yang baik dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, membangun tim kerja yang baik merupakan hal yang penting yang harus dilakukan ya teman-teman. Memang tidak mudah untuk membangun kerjasama tim yang baik, namun banyak cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman ketika teman-teman menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, ciptakan komunikasi yang baik. Komunikasi adalah kunci dalam suatu hubungan, baik itu hubungan pertemanan, percintaan, organisasi, perusahaan, bahkan dalam keluarga pun harus ada yang namanya komunikasi. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Jadi enggak pasif, saling berhubungan. Dengan begitu, semua anggota tim dapat menyatakan pendapatnya masing-masing secara terbuka, saling mendengarkan opini, saling menghargai satu sama lain, dan mendapatkan solusi bersama-sama dalam mengatasi suatu permasalahan. Yang kedua adalah pahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di sini, tim atau setiap anggota harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing secara personal. Jadi, tidak ada tumpang tindih antara si A dan si B dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya dalam suatu perusahaan atau dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah membangun rasa saling percaya. Dalam setiap organisasi atau dalam suatu hubungan, penting adanya rasa saling percaya, saling menghormati dan menghargai antar sesama anggota tim adalah suatu hal yang penting yang tidak boleh dilupakan. Karena tanpa ada rasanya saling percaya, baik itu dari atasan ke bawahan dan sesama rekan kerja semuanya, maka tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya tidak akan pernah tercapai. Yang keempat adalah melibatkan tim dalam setiap keputusan. Nah, di sini jika seorang atasan atau seorang pemimpin mengambil keputusan hanya berdasarkan keputusan seorang diri tanpa melibatkan anggota tim atau rekan kerja yang lainnya, maka atasan tersebut pasti akan kehilangan suatu kepercayaan dari anggota timnya. Oleh karena itu, harus selalu melibatkan dalam setiap pengambilan keputusan apapun itu. Sebagai seorang atasan, kita jangan pernah ragu untuk meminta saran atau masukan dari setiap anggota tim yang lainnya agar semua anggota merasa dilibatkan dalam suatu permasalahan tersebut. Yang kelima adalah memberikan arahan yang jelas. Sebagai seorang pemimpin, sebaiknya kita harus memberikan arahan yang jelas kepada setiap anggota timnya, sehingga kita sebagai anggota tim menjadi paham apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Yang keenam adalah memberikan apresiasi. Sebagai seorang atasan yang baik tentunya dan sudah seharusnya kita memberikan apresiasi terhadap anggota tim yang mendapatkan pencapaian terbaik yang dilakukan oleh dirinya ataupun dengan anggota yang lainnya. Dengan memberikan apresiasi kita kepada tim yang sudah mendapatkan pencapaian yang baik, itu akan memberikan kepuasan terhadap anggota tim tersebut dan mempengaruhi motivasi kerja juga loh. Apresiasi atau reward tersebut bisa berbentuk sebuah sertifikat, misalkan sertifikat karyawan terbaik atau sertifikat karyawan yang berprestasi pada bulan ini atau pada tahun ini, atau bahkan mau kita memberikan hari libur kerja misalkan 1 atau 2 hari, ataupun promosi kenaikan jabatan dan bonus yang lainnya yang bisa memberikan kepuasan kepada tim kerja dan akan meningkatkan motivasi kerja untuk bulan-bulan selanjutnya.
Yang ketujuh adalah fasilitas yang memadai. Dari sisi perusahaan, sudah seharusnya memberikan fasilitas yang lengkap atau memadai kepada setiap anggota tim yang akan melaksanakan tugas. Karena dengan kita memberikan fasilitas yang cukup, yang diperlukan oleh anggota tim, seperti dana, perlengkapan, atau fasilitas yang lainnya yang akan menunjang kinerja anggota tim tersebut, itu tidak akan menghambat proses kerja yang dilakukan oleh anggota tim tersebut. Oke, yang kedelapan adalah komitmen. Nah, ini harus juga dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Pokoknya yang namanya komitmen itu harus ada dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan adanya komitmen yang baik antar sesama anggota tim ataupun dengan atasan dengan tim, itu akan menghasilkan suatu kinerja yang baik pula dan hubungan yang baik antar sesama anggota. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Dalam suatu organisasi, sebuah evaluasi itu sangat penting harus dilakukan ya teman-teman. Dengan kita melakukan evaluasi, tentunya sangat baik untuk kita bertukar pikiran, meminta saran dari setiap anggota tim agar kerjasama tim terjalin dengan baik. Karena kemajuan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh teamwork atau adanya kerjasama tim yang baik. Maka sebagai seorang atasan atau pemimpin yang baik, sudah seharusnya mengetahui hal apa saja yang harus diperbaiki untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, jadi itulah ke-9 cara membangun tim kerja yang baik dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk para hard worker nih. Tetap semangat dan terus berkarya sebaik mungkin sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan ditunggu untuk video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, see you the next video, dadah.